Dalam panggung besar sejarah modern, sedikit sekali kenaikan kekuasaan yang begitu terencana dan mendalam seperti yang dialami Xi Jinping. Perjalanannya dari masa kecil, yang ditandai oleh aib politik hingga puncak kepemimpinan Tiongkok, bukan hanya kisah ambisi, tetapi juga bukti ketahanan yang ditempa dalam kancah kesulitan yang luar biasa. Untuk memahami pria yang memimpin seperlima umat manusia, kita harus kembali ke awal. Ke masa ketika kekayaan keluarganya jatuh drastis. Ia lahir di jantung elit Partai Komunis, putra seorang pahlawan revolusioner, Xi Zhongxun. Namun, awal yang istimewa ini rapuh di lanskap bergejolak era Mao. Dunia prestis revolusioner itu direnggut darinya secara brutal. Pembersihan politik menjerumuskan keluarganya menjadi orang buangan hampir dalam semalam. Sama seperti kejatuhan politik keluarganya mengubah masa kecilnya, masa remaja Xi ditentukan oleh masa pemuda dikirim ke pedesaan. Pada puncak revolusi kebudayaan, jutaan remaja dikirim belajar dari petani. Tahun 1969, usia 15, Xi dikirim ke Liang Jahe di Shaanxi. Ini bukan pilihan, melainkan mandat politik. Ia tinggal di gua tradisional, tidur di ranjang bata sederhana, dan bergulat dengan kutu yang terus-menerus. Hari-harinya diisi mengangkut batu bara, membangun bendungan, bertani di dataran loess yang keras. Setelah upaya kabur, ia kembali dan mengabdi pada hidup desa. Bekerja berdampingan, ia meraih hormat. Akhirnya terpilih sekretaris partai. Ia memprakarsai proyek praktis seperti digester metana, membuktikan fokus pada solusi nyata. Setelah 7 tahun di pedesaan, Xi kembali ke kota dengan fokus baru. Ia diterima di Universitas Tsinghua belajar teknik kimia, namun gairahnya pada tata kelola dan teori politik. Ia meraih doktor hukum fokus teori Marxis dan ideologi. Kariernya dimulai di provinsi Hebei, Fujian, Zhejiang. Reputasi, pragmatis, berorientasi hasil, tegas terhadap korupsi. Ia aktif menarik investasi asing. Bukan figur mencolok, tetapi manajer rajin. Menyederhanakan birokrasi, mencipta lingkungan ramah bisnis, menjaga profil rendah, membangun jaringan dan rekam jejak. Tahun 2007, ia menangani skandal korupsi di Shanghai, magang panjang yang mengantarnya ke panggung nasional. Resume luas dan reputasi kompeten membawanya ke komite tetap dan jalur suksesi. Track Time 2012, Xi menjadi sekretaris jenderal, puncak perjalanan dan awal era baru. Ia bergerak cepat dan tegas, mengejutkan banyak pengamat. Ia segera mengonsolidasikan wewenang dan visi untuk bangsa. Impian Tiongkok, peremajaan besar bangsa yang menghubungkan ambisi nasional dan kemakmuran individu. Pilar utama, kampanye anti korupsi, menargetkan harimau dan lalat dengan skala belum pernah terjadi. Ratusan ribu diselidiki, memperkuat disiplin dan konsolidasi kontrol. Di luar negeri, Tiongkok lebih tegas, menjauh dari strategi rendah profil sebelumnya. Inisiatif Sabuk dan Jalan, proyek global kolosal memperluas pengaruh di Asia, Afrika, dan Eropa. Di dalam negeri, pengetatan kendali ideologis, supremasi partai dalam seluruh aspek, penguatan kontrol negara atas ekonomi, media, dan masyarakat sipil. Konsolidasi kekuasaan dan misi nasional mendefinisikan masa jabatannya. Paling kuat sejak Mao, bisa dibilang. Visinya, Tiongkok kuat, stabil, dipimpin partai berdisiplin. Merenungkan perjalanan Xi, jelas, rahasia kesuksesan bukan satu kunci tunggal, melainkan kombinasi karakter, keadaan, dan kesabaran strategis. Inti kekuatannya ditempa oleh kejatuhan dari kemuliaan dan tahun-tahun kerja manual di Liang Jahe. Menghilangkan rasa hak istimewa, menanamkan pemahaman kesulitan, dan kemauan baja. Pengalaman itu memberinya legitimasi politik yang unik. Narasi ketahanan membentuk persona publiknya, tema yang ia ulang dalam pidato. Pendakian metodis melalui hierarki partai, puluhan tahun di provinsi. Ia mempelajari mesin negara dari bawah, membangun reputasi stabil, penguasaan permainan jangka panjang, dan kerja di balik layar. Ia mengartikulasikan visi sederhana namun kuat, komunikasi politik yang ulung. Transformasi besar lahir dari langkah kecil yang konsisten sepanjang hidup. Dari pemuda tercela menjadi pemimpin negara adidaya, bukti ketahanan, pengalaman praktis, dan visi yang jelas. Written by Cheng Li, Brookings Institution.